you ready? Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Sobat sehat, siapa nih yang masih takut disuntik? Aku takut. Emang kenapa sih takut disuntik? Atit. Nah, kalau gitu Dina mau tanya nih, siapa yang masih belum pernah yang namanya itu donor darah? Aku juga. Karena sekarang tuh bertepatan sekali dengan Hari Donor Darah Sedunia. Tentunya narasumber yang sudah hadir hari ini merupakan perwakilan dari PMR SMAN 1 Banyuwangi. Mari kita sambut. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga rezeki juga terus mengalir. Amin. Amin ya Allah. Ini tadi langsung ke sini atau gimana nih? Pulang dulu Langsung ke sini. Iya. Gimana nih rasa pertama kali masuk sini? Podcast? Seru kayaknya, bakalan Iya. menarik banget. Soalnya belum pernah. Soalnya belum pernah. Pertama kali. First time. Perdana. Iya. Perdana. Ini kalau boleh tahu siapa sih namanya? Nama aku Hairun Nikmah Nur Ramadhani. Hairun Nikmah. Nur Ramadhani. Oke, biasa Bisa dipanggil dipanggil Ima. Ima. Kalau ini Fariha Oktania Ramadhani, bisa dipanggil Fariha. Fariha dan Ima. Ini memang sudah jadi anggota PMR selama berapa tahun nih? 2 tahun ya, kurang lebih. Iya, kurang dari lebih. kelas 10. Dari dan kelas 10. 11. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun nih, satu kelas. Beda Beda kelas. kelas. Tapi satu hati. Beda jurusan. Satu hati. Satu PMR. Satu PMR. Satu betul. Nah, ini ikut PMR itu berarti kalian suka dengan seperti apa tuh tenaga kesehatan gitu kah, atau pelajarannya PMR kalian tuh suka? Kalau aku sendiri sebenarnya kurang suka sama kesehatan. Lah, gimana ini maksudnya? Cuman di SMP itu penasaran sebenarnya sama PMR Kepo. itu. Iya, kepo. Tapi karena waktu itu SMP-nya lagi masa Covid pandemi, jadi ekskul itu semua di vakum gitu, Kak. Jadi nggak ada, masih belum aktif lagi. Oke, berarti ini kamu masa-masa yang Covid itu ya? Mm-mm. Sama dong, berarti Angkatan corona. Angkatan corona. Terus Nah, terus akhirnya di SMP itu nggak ikut ekstrakurikuler sama sekali. Kelas 9 sih, tapi ikut teater. teater. Ya. Terus pas masuk SMA pengen nyoba hal baru kan. Kayaknya PMR menarik ini. Dari awal tadi gak suka, akhirnya jadi tertarik. Iya, jadi tertarik. Oke. Ya, Oh, sayang. Jadi di dalam hati sudah terbubuk dengan PMR. Oke. Ya, soalnya kakak saya juga bidan kan. Oh, bidan. Jadi ya tertarik aja sih. Tertarik. Pas demo eskul tuh pas MPLS kan ada demo eskulnya PMR kan. Iya. Kayaknya seru-seru nih gitu. Yes, ikut aja. Jadi tertarik dari situ ya. Iya. Yang pertama itu kepo, Iya. terus memang tidak terlalu suka dengan kesehatan, akhirnya juga tertarik, Iya, tertarik. gitu. Ini Cinta kalau sekarang. cinta, betul. Kalau versinya Fariha nih, Kalau aku PMR-nya udah dari SD sih. ini udah jadi suhu Senior. senior. Gimana tuh? Jadi SD itu baru pertama kali kelas 5 itu diajak lomba sama Oke. guru di Genteng kalau nggak salah itu, Jumbara. Nah, Jumbara itu perkumpulan perkemahan anak-anak PMR jenjangnya itu dari SD, SMP, SMA. Jadi satu gitu Jadi ya. satu. Oke. Itu anak-anak PMR semua satu kabupaten. Ya, Jadi rame ya, rame full banget. padat merayap. Iya. Betul. Nah, ketika kamu mengikuti organisasi PMR gitu ya, yang pertama kali di bayangan kalian tuh apa sih? Kalau misalnya ikut PMR pasti gini. Kalau ikut ini pasti gini tuh apa? Itu sih apa namanya? Kalau upacara. Kenapa tuh? Teduh kan. Enggak panas. Berarti mikir enaknya mungkin ya. Soalnya banyak tuh yang pengen ikut PMR gara-gara upacaranya pengen nggak panas. Tapi kan tidak boleh seperti Iya, itu. tidak boleh. Kita harus siaga, tetap Betul. siaga. Nih, kalau versinya Fariha? Tertarik ya karena itu
jiwa-jiwanya sudah ada dari Iya, SD. sudah melekat. Ini sudah melekat dari SD. Mungkin cita-citanya Dulu menjadi kan tenaga. PMR itu nggak ada ya di SD ya, adanya dokter kecil. Betul, ya dokter Ada kecil. Sada kalau nggak salah dulu. Dokter kecil. Iya. Aku juga pernah ikut dokter kecil Nah soalnya. itu, Dokter itu kecil. kan kayak dokter. Oh, kok menarik ya? Iya, betul. Ya Jadinya- semoga jadi kalian jadi dokter. Semoga kalian jadi dokter. Ya semoga Semoga aja. aja. Ini kok kayak ragu sih, Ima? Kenapa, Ima? Soalnya Gimana? aku sendiri kalau ke dokter takut ya. Jangan-jangan PMR tapi takut suntik. Bisa jadi. Kayaknya 50% Ima ini. terus apa nih? Apalagi deh? Apa? Tadi kan sudah menceritakan bahwasannya bayangannya seperti itu gitu Iya. kan ya. Berarti jiwanya si Fariha itu sudah ada sejak SD loh. Iya. Sudah ada sejak SD. Itu memang dari keinginan sendiri? Ya itu tadi awalnya gurunya itu pengen nyoba aku, ayo ikut lomba. Di tes akhirnya suka gitu Suka ya. akhirnya. Iya. Oke, nah ini kan di momen yang pas donor darah. Donor darah. Nih aku tes juga nih. Bukan ya enggak. Sebenarnya apa sih itu donor darah? Jadi donor darah itu proses pengambilan darah untuk yang nantinya akan ditransfusi ke orang-orang yang membutuhkan. Oke. Biasanya itu langsung ditaruh kemana tuh darah-darah yang sudah Di ada? PMI. Oh, PMI. Ada tempatnya sendiri gitu Kak gitu. untuk penyimpanan darah-darah tadi. Bukan darah suci ya? Waduh, darah suci. Bukan GGS GGS. dong. Beda lagi ya. Beda. Oh, berarti donor darah itu juga pasti ada tujuannya nih ya? Apa tuh Pasti. tujuannya tuh? Ya salah satunya untuk kemanusiaan ya, bagi orang yang membutuhkan darah itu bisa diambil darahnya. Terus buat orang yang membutuhkan tuh bisa. Terus selain tujuan nyobat itu untuk kesehatan juga sih. Oh, baik untuk kesehatan Iya. juga. Iya, kan soalnya gini, kalau kita mau donor darah, kita harus check up dulu kan Oh, betul. kesehatannya. Iya. Secara gratis kan. Iya, Check jadi up. kita tahu kan Heeh. kalau misalnya kurang sehat pasti nggak diperbolehkan. Maksudnya kurang sehat ini gimana? Oh, maksudnya mungkin Di dalam diri. ada yang apa ya? Apa ya? Sistemnya kurang ini. mungkin pas dicek ternyata demam atau apa Oh, betul. gitu. Atau ininya apa namanya? Darahnya kurang memenuhi persyaratan itu juga darahnya nggak boleh. gitu. Ada ya darah kurang Ada. memenuhi persyaratan? Ada. Ada misal darah tinggi, Ada penyakit darah tinggi, bawaan, Oh, HIV, begitu. itu ya nggak itu boleh. itu Itu nggak boleh. nggak donor boleh darah. penyakit bawaan itu Nggak boleh. Jadi udah dipastikan yang sudah donor darah tuh 100% Iya. aman dan sehat gitu ya. betul. Oke, berarti menurut kalian nih sebagai generasi Gen Z, seberapa pentingnya sih donor darah? Ya penting banget ya. penting banget karena Selain ya itu tadi buat kemanusiaan, selain itu juga kesehatan. kesehatan kita sendiri kan. Oke, manfaatnya apa saja tuh? Mungkin dari kita yang sebagai mendonorkan, itu apa nih manfaatnya? Kalau untuk kita yang mendonorkan itu kan kita kalau sudah pernah donor darah itu kan harus rutin Kak. Jadi setiap 3 bulan itu harus rutin. Jadi bisa juga untuk apa ya? Mengganti darah yang ini. Jadi Oh gitu. Berarti Iya. mengganti darah yang sudah hilang. Iya. Atau gimana? Benar. ya benar. benar. Ini kayaknya Ima mau ngomong tapi Faria bener kayak bener. Jadi gimana nih? Jadi kita kan darah nih, jantung. Misal Kak Dinda nih ya, sebagai Iya. ingin mendonorkan Pendonor, darah. ya. Oke. Darahnya kan berkurang dong, berkurang. Iya, betul. Nah itu kan akan diganti Ya, lagi sama jantung. Oh, gitu. Jantung Jadi- memompa darah. Jadi berarti Darahnya baru lagi. Iya, fresh baru lagi. oh gitu. fresh lagi. Berarti bukannya darah hilang itu bukan ya? Enggak tiba-tiba darah muda? terkuras dong. Darah muda darahnya Darahnya para remaja. Jadi nyanyi. Kalau darah biru kak, Iya, Darah gimana biru. tuh darah biru? Aku darah biru kayaknya. Oh gitu. Darah suci. Aku darah suci sih kayaknya. Oh, darah suci. keturunan serigala ya. Iya ada. Hampir. Nah gini, ini kan Kak Dinda tuh sama sekali nggak ngerti yang maksudnya donor darah itu seperti apa, bahkan diambilnya itu pun seperti apa. Semisal Kak Dinda mau donor darah, itu memang dari Kak Dinda nggak hilang ya? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Emang harus selalu setiap hari tuh dia bakalan ada gitu? Iya kan ada jantung tuh. Oh gitu. Ada jantung. Jantung. Ada jantung gitu. Iya. Ada jantung kita. Oh jadi memang penting banget ya. Iya. Ya penting.
Selain itu, ya itu. Oke, nah untuk pendonor darah siapa aja sih yang bisa? Kalau pendonor darah itu Mungkin minimal- cowok-cewek bisa? Cowok Bisa, bisa. Cowok-cewek bisa. Bisa. Minimal umur 17 tahun. Minimal punya KTP dan SIM gitu maksudnya? Enggak juga sih. Yang penting udah 17 tahun itu bisa. Oh gitu. Berat badannya itu minimal 45 kg. Minimalnya? Minimal. Maksimalnya? Maksimalnya Nggak nggak ada. Nggak ada. 45 kilo. Terus untuk umur tadi 17 tahun karena dari pihak PMI itu bilang di umur 17 tahun itu kita ambil kenapa? Karena komponen-komponen darahnya itu sudah lengkap. Oh Sudah gitu. matang darahnya. Jadi siap ya, ibarat Iya. kalau mau didonor, cus udah siap. Aku masih 16 berarti belum ya Kak? Tuh. Belum, harus 17. Masih belum, Dek. Masih belum, Dek, masih sekolah dulu ya setahun ya. Iya, Jadi memang harus 17 tahun, cowok cewek pun bisa. Sehat jasmani dan rohani Iya, juga. betul. Memang yang diperlukan juga sehat jasmani dan rohani ya. Iya. Oke, nah di umur berapa tadi sudah, dalam jangka atau jarak berapa lama kita bisa mendonor dana? 3 bulan 3 bulan. sekali. 3 bulan sekali. Kalau misal nih Kak Dinda pernah donor, tapi bulan ketiga besok nggak donor, gimana tuh? Iya. Sih. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ini check up terus. Kan biar tahu darahnya ini masih fresh apa. Sambil gini-gini juga ya. Iya. Nggak apa-apa Ima, teruskan gini. Iya, Ya nggak apa juga sih, tergantung waktunya juga gitu. Kalau semisal dari Kak Dindanya kurang Iya, apa, kan juga Aku setiap 3 pas bulan donor tuh lagi bad mood, nggak mau gitu. Iya, ya nggak apa-apa. sukarela. Oh, sukarela, Iya. betul. Terus kan juga setiap 3 bulan kan belum tentu kita sehat. Nah, Oh, Bisa iya. juga pas udah selang 3 bulan ternyata kita lagi nggak fit kan belum bisa Oke, lagi. betul. Cowok cewek bisa, misal ada ibu hamil. Emang bisa? Ibu hamil. ibu Untuk hamil donor darah. kurang ini ya, kurang diperbolehkan gitu kan. Oh gitu. Soalnya kan nanti juga ibu hamil kan pasti mengeluarkan banyak darah kan. Oh iya Pas- betul. Jadi oh iya 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 iya. jadi- iya. Jadi untuk semua bukan semua umur ya, untuk semua gender bisa minimal 17 tahun, berat badannya 45 minimal. minimal. Kalian sudah pernah belum donor darah? kebetulan kita belum. Gimana sih? Ini gimana nih konsepnya ini? Kalian sebagai yang penggerak loh. Iya, soalnya Gimana guys? waktu itu kan di pas kita kelas 10 itu ada kan PMI itu selalu rutin menyelenggarakan Sekolah gitu? donor darah. Oh, Iya. gitu. Pasti PMI itu ngasih undangan ke kita untuk menyediakan donor darah gratis gitu loh, Kak. Oke, terus? Nah, pas kelas 10 kan kita belum cukup umur. Oh, masih unyu-unyu. Iya, masih unyu-unyu Masih banget. Lalu? Jadi belum bisa kan. Hmm. Itu kakak kelasnya yang donor darah. Terus yang tahun ini itu kita nggak terima tawarannya, soalnya pertumbukan pas sama Kegiatan, kegiatan banyak ya. Oh, banyak juga jadi ya kegiatannya. jadi ya kita nggak nerima dulu soalnya masih banyak event di sekolah. Full book. Iya. Full book. Jadi sangat amat padat, sibuk Iya. ya. Sebenarnya pengen nyoba sih. Gimana sih rasanya donor darah? Bener, bener. Berarti kalian sudah 17 ya? Sudah. Kayak masih SMP sih. Masa sih? Iya, kakak masih umur 15 gitu. Soalnya aku sering dikira udah kuliah ini. Oh, enggak dong Ima. Jadi memang kalian masih belum pernah ngerasain, tapi mau ya. Mau. Kalau misal kalian ke PMI sendiri gitu, emang nggak bisa? Kan ada, Ada jadwalnya. Oh gitu, di jadwalnya. Jadi misal nih, darah kalian itu apa harus ditentuin dulu? Misal dari golongan darah A, Oh. B. Itu udah ada pengelompokannya sendiri sih Kak. Nanti kan pas cek kesehatan pasti kan dicek Cek darahnya dikasih juga kan, ya, golongannya apa. dicari tahu juga golongannya apa, nanti dikelompokkan gitu pasti. Oke, ini apa nih hal yang harus dilakukan ketika kita ingin donor darah? Yang pasti jaga kesehatan dulu ya, soalnya kan darah gitu loh yang diambil Iya, betul. untuk orang lain juga kan. Untuk keselamatan orang lain Iya, juga, benar. nyawa orang lain juga. Iya. Yang pasti sehat, terus mengonsumsi makanan yang bergizi, terus paling penting sih nggak ada penyakit HIV/AIDS ya. Betul. Iya.
hindari narkoba sih gitu. Tuh. Stop narkoba, dekati aku, bukan? Boleh sih. Ini boleh sih. Oke. Nah, ketika kita sudah mendonor darah nih, apa sih yang harus dilakukan? Istirahat dulu sih. Istirahat, terus kontrol terus check up. Jadi kalau misalnya nih habis donor darah, kita harus mengonsumsi apa? Gitu mungkin? Zat besi ya Iya, untuk penambahan darah ya. Iya, Apalagi Zat yang besi. perempuan tablet tambah darah. ya, penting tablet banget. tambah darah Itu betul sekali. Biasanya kalau di sekolah dibuang, Dibuang. Iya betul. Aku waktu itu jadi bukan pengedar ya, jadi kayak membantu teman-teman OSIS Ah, untuk gitu. ini loh Pembagian. satu-satu. Tapi ternyata memang sebagian besar nggak tahu kenapa ya itu Iya. dibuang. Biasanya ditumpuk di kotak pensil tuh. Betul. Sampai banyak banget tuh biasanya. Iya betul. Memang kan juga pernah ngelihat kejadian itu ya. Pernah, sering. Terus apa nih tindakan kalian? Iya, kita udah bilangin gitu ya segala macam, tapi mereka yang nggak mau mendengarkan ya udah. Ya udah. Buat toh juga buat dia sendiri. Jadi memang tablet penambah darah itu juga penting Sangat sekali penting. karena kita Apalagi juga buat perempuan. Pernah lo yang buang itu Gimana sadari nih? sendiri. Heeh. Ternyata tablet tambah darah itu penting Iya, ya. soalnya biasanya di Semanta sendiri itu ada Sosialisasi. Oh gitu. Lalu tentang tablet tambah darah. Biasanya gitu. pas Jumat sehat Ya, ya, ada Jumat puskesmas sehat. tuh yang Oh. sosialisasi di sekolah. Setiap 1 bulan sekali Iya, ya itu setiap biasanya 1 ada Jumat sehat, dan kadang juga pas Jumat sehat itu diisi materi dari sosialisasi itu tadi. Jadi nanti dibagikan TTD-nya, terus nanti diminum bersama. Tapi juga ada itu yang nyolong-nyolong dibuang, dibuka, terus dibuka ditaruh sini. dibuang. Dibuka disakuin. Iya. Jadi memang ya kejadian seperti itu memang kita nggak kepingin sama sekali ya. Iya. Tapi karena memang Karena ya kadang ada yang bilang aku nggak bisa minum obat gitu, takut kesedak lah. Kadang ada yang bilang baunya nggak enak. sekecil Kecil kan warna merah Iya. itu kan. Itu untuk masa depan ya juga. Iya. Karena juga cewek itu 1 bulan sekali juga mengeluarkan darah. Iya, Gitu. Oke, jadi gimana nih tanggapan kalian ketika teman-teman kalian ini membuang TTD-nya tadi? Mungkin Kadang agak sakit hati ya. sakit hati. Sakitnya di mana? Sakit hati ya? Iya, sakit hati. Soalnya kan kita udah meluangkan waktu untuk membagikan itu, terus juga mesti harus gunting-guntingin satu-satu. Betul, apalagi sekotak kecil itu Iya. dibagi dengan anak yang segitu banyaknya ratusan Iya. ya. Satu plek ada harganya juga ya itu. betul. Ini gratis terus dibuang. Iya kan ya. Kalau beli kan pakai uang. Iya. Jadi itu ya eman-eman ya bahasanya Iya, tuh eman-eman. eman-eman. Sayangi dirimu, lalu sayangi siapa nih? Sayangi aku. Gimana nih caranya Ima sama Fariha untuk mengajak teman-teman, ayo teman-teman minum obat tablet penambah darah gimana nih? Bisa nih di sini. Teman-temanku yang aku cintai dan aku sayangi, terutama yang cewek-cewek, tolong ya obat tambah darahnya itu jangan dibuang gitu ya, Tapi diminum. diminum rutin. Buat kesehatanmu juga loh. Iya, buat Mencegah stunting. betul, biar besok pas melahirkan itu nggak kekurangan darah Betul. gitu kan. Ya itu aja sih. Cukup. Cukup. Sudah? Oke. Nah, untuk closing statementnya tadi kita sudah membahas donor darah, apa itu donor darah, tujuannya. Nih ketika squad sehat yang lagi nonton nih ya, terinspirasi nih dari kalian. Oh ternyata dari tujuan donor darah tuh selain untuk kita sendiri juga akan mempositifkan juga orang lain gitu ya. Maksudnya untuk kesehatan orang lain juga perlu Iya. gitu. Ini gimana nih cara ajakannya bahwasanya ayo donor darah tuh nggak sakit loh, itu gimana tuh? Pokoknya jangan takut sama donor darah. Jangan takut sakit lah atau apa. Mungkin kerasanya cuman Katanya kan digigit ya semut. kayak digigit semut gitu. Semutnya satu apa beribu nih? Kan gitu kan. Semutnya Iya satu sih. apa beribu. Makanya faktanya aja deh gimana? Cuman ya belum ngerasain juga sih. Tapi kayak kalau diimunisasi kan rasanya seperti itu aja. Nanti udah dimasukin jarumnya, udah wes tinggal diam gitu.
Biasanya berapa menit sih? Kalian juga masih belum tahu ya? kurang tahu sih. tahu. Ya. Pokoknya sampai itunya penuh apa sih tasnya itu. Iya, kantong putih. Ya. Kalau tas sih, wah udah Kebanyakan ya. kebanyakan dong Iya. Ima. Mungkin dari teman-teman, ayo ikut donor darah karena donor darah itu penting banget loh buat kesehatan kamu. Apalagi untuk para generasi Gen Z yang masih muda-muda, Iya. ayo bangkitlah kawan. Baik untuk diri Biar kita, darah fresh. Betul. baik untuk diri kita, baik untuk orang lain juga yang Oke. membutuhkan. Emang ada nih kata-kata apa ya? Bukan kata-kata sih ya. Yel-yel dari PMR atau biasanya kata-kata untuk donor darah ada nggak sih? Kayak Enggak Nggak ada. satu ada. tetes darahmu itu nggak ada gitu-gitu nggak ada? Oh, enggak ada sih. Nggak ada yel-yel juga nggak ada? Nggak ada. Terus tadi buat, kalau buat nanti langsung kita yel-yel di sini gitu maksudnya. Nggak ada juga Nggak ya? ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, ini makasih untuk Ima Fariha yang sudah memberikan edukasinya untuk Squad Iya. Sehat. Terima kasih. Semoga kalian kalau ada waktu donor darah ajak juga Kak Dinda, ajak juga Boleh, semuanya. boleh. Aku Terima ajak kasih waktunya, terima kasih edukasinya. Semoga Ya. kita dipertemukan kembali di podcast-podcast yang selanjutnya. Siap. Terima kasih untuk Squad Sehat yang sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe untuk ikuti terus videonya. Saya Dinda Asmara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.